Shalom Indonesia, salam Nusantara, selamat malam Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, rekan-rekan handai tolan, dan juga para pemirsa. Kiranya Tuhan memberkati kita, kekuatan Tuhan, urapan Allah, kekuatan iman, senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita masih membawa soal Naaman. Tadi pagi sudah saya katakan bagaimana keterlibatan seorang wanita yang menjadi pembantu mereka dalam melaksanakan kekuatan Tuhan atau dalam penginjilan sehingga terbit iman di hati istrinya, dan istrinya bercerita kepada Naaman dan Naaman mengambil sikap. Dan inilah yang mau saya katakan, ketika Naaman merasa terganggu dengan cara daripada Elisa mengatakan sesuatu kepadanya, dia berharap dia dipegang-pegangkah, dia apakah, dia dilayanikah, karena dia seorang yang punya jabatan. Dan mari kita baca dulu dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Demikian bunyi firman Allah. Segera sesudah didengar Elisa biala itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaian, dikirimnya laporan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaian? Biarlah ia datang kepadaku supaya tahu bahwa ada seorang nabi Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepada yang mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidaknya ia datang keluar dan berdiri manggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik dari segala sungai Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tapi pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepada, bukankah Bapak akan melaksanakannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepada, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan Abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya menjadi seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Wow, luar biasa, menjadi tubuh seperti seorang anak. Tahu anaknya, kulit anak-anak itu lembut, ya halus, ya begitulah ya yang dialami oleh Naaman. Nah, di sini yang mau saya katakan, kita menyoroti soal Naaman, bahwa Naaman ketika dia telah datang ke Israel, dia berharap dia dilayani dengan pola pikirnya, pola tindaknya, sebagaimana dia dibiasakan dilayani oleh para perwira-perwiranya atau bawahannya. Oleh raja, dia juga panglima yang sangat terkenal yang membawa nama harum. Kalau kita baca tadi Alkitab tadi pagi dengan jelas di ayat 1, di ayat yang pasal 5 ayat yang pertama, jelas dikatakan bahwa kemenangan itu oleh karena Tuhan. Luar biasa kan? Dan jangan pikir Tuhan itu tidak bisa memakai orang lain untuk menyatakan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup orang itu, walaupun orang itu tidak menyadarinya, tidak mengerti, tetapi Tuhan mampu memakai mereka. Itu sebabnya mau saya katakan, ketika engkau diperlakukan tidak adil, diperlakukan dengan tidak nyaman, mari datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Raja, nyatakan kualitas imanmu kepada Dia, nyatakan pengharapanmu, menyatakan imanmu kepada Dia. Jangan bersungguh-sungguh, jangan gusar seperti Naaman ini. Jangan panas hati. Kita lihat bagaimana dalam Kejadian, bagaimana ketika Kain membunuh saudaranya, karena itu dimulai gusar, panas hati, lalu kemudian persembahannya ditolak oleh Tuhan, maka dia membunuh adiknya. Sesuatu yang seharusnya tidak perlu terjadi, tapi Alkitab mencatatnya demikian. Jadi jangan pernah gusar, jangan pernah panas hati. Nah, jadi diperlukan ketaatan dari Naaman untuk melihat
bahwa apa yang dikatakan Allah, atau yang pertama mau saya katakan bahwa dan Naaman harus mengakuinya itu, bahwa yang pertama cara Tuhan adalah selalu yang terbaik. Jadi cara Tuhan selalu yang terbaik. Kenapa? Cara Tuhan tidak pernah meminta syarat-syarat ini, kembang pentil, kentil itu kembang 7 rupa itu, yang dimana terdiri berbagai macam-macam bunga ros, bunga kembang sepatu dan lain sebagainya lah. Ya, saya dulu suka memakai itu soalnya, mandi 7 rupa 7 kembang itu ya. Jadi ya dulu, tetapi ketika saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, betapa malunya saya ya, karena saya sudah pernah bilang ada banyak orang tidak percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Dahsyat, yang mampu menolongi dengan cara yang baik, dengan cara yang terhormat, tapi justru orang datang kepada dosa, dan mereka walaupun sudah tahu itu dosa, diaibkan, dipermalukan, mereka seolah-olah tidak bisa keluar dari sana, selalu berjalan dalam lingkaran setan. Mereka mau berbalik tetapi selalu berada dalam lingkaran itu. Dan dia seolah berkata, selama bumi masih berputar, kami akan juga berputar-putar dalam dosa kami, berputar-putar dalam kejahatan kami, berputar-putar dalam tindak tanduk kami yang tidak baik. Selama bumi berputar, kami akan berputar-putar terus. Jangan berputar-putar untuk melakukan kejahatan, jangan. Nah, jadi Naaman harus disadarkan bahwa cara Tuhan adalah selalu cara yang terbaik. Tuhan hanya mau Naaman itu taat dengan caranya, dengan menghilangkan segala konsep yang dia punya, dengan segala pelayanan yang selalu dia terima, dan tetapi harus direndahkan. Mungkin bagi dia itu direndahkan, tetapi cara Tuhan tidak pernah memberatkan orang. Tidak perlu membayar, tidak perlu memberikan sesuatu agar engkau dilayani, tidak perlu. Tidak perlu engkau membawa syarat-syarat, tidak perlu ayam putih, darah, dan lain sebagainya. Tidak perlu kemenyan, kembang, dan lain sebagainya. Dan tetapi hari-hari ini banyak orang datang kepada dukun, tapi orang tidak mau disuruh dukun, supaya ada bahasa kerennya, paranormal, sipri. Setan berlagak menjadi malaikat terang yang seolah-olah memberikan yang terbaik, jalan yang terbaik dalam mereka. Seolah-olah dukun ini bisa melihat segala sesuatu, bisa meramalkan. Haleluya, saya mau katakan jalan Tuhan, cara Tuhan selalu yang terbaik bagimu. Kalau engkau mau taat, mau menyaksikan kebesaran Allah, mau melihat hal-hal yang tidak mungkin terjadi dalam hidupmu, tidak ada cara lain. Pakai cara Tuhan, pakai cara Dia. Haleluya. Supaya engkau melihat kebesaran Allah, kedahsyatan Allah. Lalu yang kedua yang Tuhan mau, supaya Naaman bisa mengakuinya, Tuhan mau ketaatan lebih dari segala sesuatu. Jadi Tuhan tidak minta harta Naaman. Dia tidak minta apa yang sudah dibawanya dari Aram. Dia tidak minta itu. Tetapi ketika Nabi mengatakan, kau turun ke sungai Yordan, celupkan dirimu 7 kali, maka engkau akan tahir. Enough. Cukup. Apa susahnya? Apa beratnya? Harga diri. Kesombongan, keangkuhan, merasa dia orang yang hebat. Kok Nabi Tuhan tidak melayani dengan baik? Kok Nabi Tuhan datang dengan cara yang tidak sopan? Bukannya dia datangkah orang lain juga disuruh? Ya, harapan dia dalam benaknya Nabi Tuhan ini akan berdoa dalam namanya dan memegang-megang tangannya seperti hamba-hamba Tuhan, kan begitu kan? Jadi doakan, ditumpangkan tangan, ya
Ya, tapi Nabi Elia nggak lakukan itu, justru suruh aja itu siapa itu ke Sungai Yordan. Bilangnya 7 kali celupkan, dia akan tahir. Kan gampang, nggak susah. Tapi bukan untuk Naaman. Anda bisa bayangkan, sungai di negerinya jauh lebih baik. Airnya mengalir begitu luar biasa. Dikatakan, bukankah sungai-sungai di daerahku lebih baik? Di mana aku bisa mencelupkan, nama sungai itu apa tadi? Abana dan Tetapi pegawainya berkata di sini ayat 12, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Aku bisa aja mencelupkan dan sembuh. Apa iya? Apakah dia sembuh karena air sungai itu? Tidak. Dia sembuh karena perkataan Nabi Tuhan itu. Tetapi Tuhan yang menyembuhkan dia. Tuhan mau melihat ketaatan dia. Jadi kalau engkau mau ingin melakukan segala sesuatu yang besar, lakukan dengan ketaatan. Supaya engkau bisa melihat perkara-perkara yang besar. Kalau saya sering kali katakan, kalau Anda mau melihat hal-hal besar terjadi dalam hidupmu, 4 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, taatlah selalu kepada Tuhan. Yang kedua, berdoalah. Dan yang ketiga yang mau saya katakan adalah percaya kepada apa yang kau doakan. Yang keempat, selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan engkau akan menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin bagi orang-orang yang hidup seperti itu. Dan tanamkan itu dalam hatimu, tanamkan itu dalam kehidupan kita. Ketaatan itu adalah kunci menerima segala kebaikan. Ketaatan adalah kunci menerima sukses dari Allah. Supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan. Supaya nama Tuhan ditinggikan. Supaya nama Tuhan dimasukkan. Dan saya mau katakan ketika dia berargumentasi dengan segala sesuatu, karena dia melihat posisinya, kekayaannya, dia pikir Nabi Elisa bisa dibayar dengan harta yang dia bawa, yang dianggapnya sudah cukup banyak, cukup berlimpah, 340 kilogram perak, hampir 7 kilogram emas, dan pakaian. Itu merasa bagi dia sudah cukup untuk hidup, membeli sawah tanah, kebun, dan lain sebagainya. Tetapi tidak bagi Nabi Elia. Ketaatanmu jauh lebih penting daripada segala pemberian. Ketaatanmu jauh lebih penting untuk kau bisa melihat segala perkara yang besar. Naaman harus dipaksa. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia harus merendahkan diri serendah-rendahnya untuk menerima. Dia harus taat. Itu sebabnya pegawai-pegawainya memberikan arahan kepada dia. Bapak, kalau Bapak disuruh hal yang disuka pasti Bapak lakukan. Tetapi hanya ini disuruh, mandi aja di sungai Yordan itu. 7 kali lagi. Cepat, sembuh. Apa itu nggak mudah Bapak? Tanggalkan dulu harga diri Bapak, posisi Bapak, jabatan Bapak, kekayaan Bapak, tanggalkan dulu itu, tanggalkan. Kalau Bapak mau melihat kemuliaan Tuhan, kalau engkau percaya engkau melihat kemuliaan Tuhan, lakukan dengan ketaatan. Jangan bersumpah-sumpah, jangan berbantah-bantah, apalagi dengan Nabi Tuhan. Haleluya. Kita tahu Nabi Tuhan pada waktu itu, kalau itu sudah dikatakan, ya itu, kalau kamu mau sembuh ya sembuh, kalau nggak lakukan ya sudah, terserah, tergantung kepada Anda, bukan lagi tergantung kepada Nabi Elisa, tapi tergantung kepada Anda untuk masuk ke sungai Yordan. Mungkin bagi kita itu agak mudah, tapi tidak bagi Naaman yang sudah terlatih berperang, yang sudah melihat berbagai daerah jajahan, dan daerahnya memang yang terbaik, selalu yang terbaik, dan kita akan selalu berkata yang terbaik itu adalah Tuhan dapat
melakukan segala sesuatu. Tuhan dapat menggunakan sesuatu untuk melakukan rencananya. Jadi Tuhan bisa memakai tanah, seperti dia menyembuhkan orang buta lalu menyuruhnya mengoles-ngolesnya dengan tanah, dengan ludahnya, lalu mengolesnya kepada orang buta itu, orang membasuh di kolam Bethesda, dan ketika dia lakukan itu, dia sembuh. Ya sudah dari sejak buta, ada butanya sejak dari dia lahir. Jadi ketika dia mendapatkan perintah itu, dia lakukan. Dia tidak berbantah-bantah, dia tidak bilang Yesus ini masa air ini sudah ditaruh di mata saya, dia tidak bilang begitu. Tetapi justru dia mentaati dan dia pergi dan dia sembuh. Dan ini juga hal yang sama. Karena Naaman datang dari negerinya kan dengan harapan dia ingin apa yang tidak bisa dilakukan oleh tabib-tabib di negerinya itu bisa dilakukan oleh orang Israel atau Nabi Israel, karena dia telah mendapatkan dari kesaksian dari gadis yang ada di rumahnya sebagai pembantunya yang mereka bawa sebagai tawanan dan dipekerjakan di rumahnya. Dan pembantunya adalah orang yang penuh dengan kasih. Dia tidak menganggap itu sebuah satu apa bagi dia, ya sudah. Tetapi hal yang besar yang pernah dilakukan oleh Allah kami yang kami sembah itu, sekalipun saya sekarang ini sebagai orang tawanan di sini dan dipekerjakan di sini, tidak salahnya saya menceritakan kebesaran-kebesaran Allah yang saya punya itu. Dan itulah akhirnya dia mengambil tindakan dengan caranya. Dia ingin sembuh. Apa yang tidak mungkin dilakukan di negeri bisa dilakukan di Israel. Dan ketika dia menghadapi yang pertama, cara Tuhan selalu yang terbaik walaupun dia tidak bisa terima. Lalu yang kedua, Tuhan mau ketaatan lebih ya dari segala sesuatu apapun. Bukan karena engkau hebat lalu engkau terus apa dengan caramu, tidak. Engkau harus melakukan dengan cara apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan mampu termasuk sungai Yordan untuk menyembuhkan kusta dari. Nah, kebetulan yang digunakan oleh Tuhan, sarana yang digunakan oleh Tuhan pada waktu itu adalah air dari sungai Yordan. Tuhan bisa saja berkata, hai kusta, sembuhlah engkau, sembuh. Ketika seorang kusta berkata, pasal dalam Lukas 5 dikatakan, kalau engkau mau Tuhan, engkau bisa menyembuhkan aku. Dan Tuhan katakan, ya aku mau, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau tahir, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Dan dia sembuh pada saat dikatakan oleh Yesus, dia sembuh. Dengan perkataannya saja dia bisa. Tapi Tuhan juga bisa menggunakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk menyembuhkan. Jadi jangan pernah batasi kuasa Allah. Jangan pernah batasi cara-cara Allah untuk menyembuhkan. Selama itu Allah memerintahkan kita untuk melakukan dengan cara itu, ya lakukan saja. Jadi nggak usah pernah berperang dengan cara, karena Tuhan mampu memakai segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Elia katakan, kamu celupkan dirimu sana. Dan nggak mudah bagi Naaman. Tetapi dia tahu, dia harus melakukan. Dia tidak bisa melakukan dengan caranya. Dia harus melakukan dengan cara apa yang diperintahkan kepadanya. Bukan kalau selama ini dia merasa dia memerintahkan orang lain, merasa dia hebat orang lain. Tetapi di sini yang memegang kendali itu Elisa. Dan itu sebabnya dia tahu bahwa Tuhan itu dapat menggunakan apapun, segala sesuatu untuk menyembuhkan Naaman. Dan Naaman harus melakukan. Dan ketika dia melakukan itu, apa yang terjadi? Kesembuhan terjadi. Haleluya. Tuhan memakai sungai Yordan sebagai alatnya untuk menyembuhkan dia. Dan ketika dia mencelupkan dirinya 7 kali, nah, ayat 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir.
tubuhnya seperti seorang anak. Haleluya. Itulah cara Tuhan, itulah cara Allah dalam melakukan mendemonstrasikan kuasanya. Jadi jangan pernah batasi kuasa Allah dalam kehidupan kita. Selalu percaya dengan hal-hal yang tidak mungkin kita dapat lakukan. Believe in impossible, kau akan melihat hal-hal yang besar. Jangan pernah membatasi kuasa Allah. Saya akan selalu katakan ini, jangan pernah membatasi kuasa Allah. Saya tidak tahu persis apa yang sedang engkau tantang hari-hari ini untuk engkau bisa melihat kebesaran Allah. Tapi jangan lupa kuncinya adalah ketaatan kepada Tuhan, dan cara Tuhan selalu yang terbaik. Dan kalau engkau taat kepada Dia dan lakukanlah sebagaimana yang Tuhan perintahkan, karena Tuhan bisa menolong setiap kita yang sedang berjuang menantang ketidakmungkinan, supaya engkau memberikan kemuliaan bagi Allah. Sama seperti Naaman yang pada akhirnya dia memberikan kemuliaan kepada Allah. Bahkan dia bertobat dan percaya kepada Tuhan. Bahkan dengan jujur dia mengakuinya. Kalau rajaku datang menyembah kepada kuil di Rimon, ampunilah aku karena aku harus sujud di menyembah dewa itu. Dan siapa berkata, pergilah dengan selamat. Sesuatu yang sangat luar biasa. Lawatan Allah yang mengubah dia. Lawatan Tuhan, walaupun konsep penerimaannya berbeda pada mulanya dengan konsep yang dia harus terima dari Allah. Konsep yang dia punya berbeda dengan konsep yang punya Tuhan. Jalan-jalan kita berbeda dengan jalan-jalan Allah. Pikiran kita berbeda dengan pikiran Allah. Kita harus masuk dalam paradigma ilahi supaya kita dapat menerima segala sesuatu yang baik. Dan yang paling penting dalam kehidupan ini adalah mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, dan kami sudah melihat, menyaksikan bagaimana Naaman dengan segala keberadaannya, dengan segala kehidupannya, tetapi kemudian dia menaklukkan dirinya di hadapan Tuhan, dan Tuhan mendemonstrasikan kuasa-Mu melalui sungai Yordan. Dan itu sebabnya kami tidak perlu membatasi cara-cara Allah bekerja, atau dengan konsep pemikiran kami bahwa Tuhan mengikuti keinginan kami. Tidak, Tuhan, kami yang harus mengikuti keinginan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Presiden kami diberikan hikmat akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami juga berdoa bagi presiden kami, selalu memberikan yang terbaik. Kami tahu presiden kami adalah seorang negarawan yang dimana dia berpikir bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia, melakukan yang terbaik. Bukan hanya daerah-daerah yang memilih dia, tetapi kepada semua daerah di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, diperlakukan sama. Karena kami tahu dia seorang negarawan sejati yang hanya ketika dia memiliki kesempatan untuk menduduki sebuah jabatan, dan jabatan itu dipakai untuk mendatangkan kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Karena kebetulan presiden kami dia terpilih sebagai presiden di 2 periode ini, dan kami juga berdoa periode berikutnya kami terus akan berdoa sehingga orang-orang yang nantinya akan menduduki pada penggantian atau suksesi kepemimpinan di 2024, kami berdoa adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, adalah orang-orang yang mampu meneruskan perjuangan dari presiden kami yang sekarang ini Tuhan, sehingga berkelanjutan di dalam membangun infrastruktur, memajukan negara ini, sehingga tidak ada presiden yang alergi terhadap ide-ide dari pendahulunya. Kami salut kepada presiden kami ini karena tidak alergi untuk melanjutkan ide-ide yang baik dari pendahulunya. Terbukti dengan satu contoh di daerah kami ini bagaimana telah dirancangkan hampir 25 tahun yang lalu, dan kemudian itu terjadi di masa kepemimpinan. Dia tidak merasa malu untuk melakukan itu, dan dia juga tidak merasa malu untuk meneruskan ide-ide membuka infrastruktur di Irian Jaya. Dia tidak perlu malu, dan dia melakukan itu karena dia sayang Indonesia, dia mencintai Indonesia, dia mengasihi Indonesia. Dan itulah sebabnya kami sungguh mengasihi presiden kami. Kalaupun ada orang-orang yang nyinyir, mereka itu adalah orang-orang yang tidak berbuat bagi Indonesia, yang hanya mungkin kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya.
Tapi kami berdoa supaya mereka bisa menilai dengan jujur. Kalaupun mereka mau mengkoreksi, mari mereka sebagai orang-orang hebat, mari mereka berpikir memberikan solusi atau terlibat dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia, memberikan pencerahan, memberikan hal-hal yang baik bagi bangsa ini, bukan justru memecah belah, justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sikap pemerintah. Terkecuali pemerintah kami melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan itulah sebabnya kami berdoa bagi pemerintah kami supaya terus melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Gereja Tuhan juga, biarlah Tuhan tolong supaya mampu menunjukkan jati diri mereka, menunjukkan suara kenabian-Mu, dan terima kasih. Dan kami juga berdoa, Tuhan, bagi gereja Pantikos dimanapun ada, Tuhan memberkati. Di Dengar, di Lembaga Dengar, dimanapun Tuhan tolong. Rekan-rekan kami, sahabat kami yang melayani Tuhan tolong memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, di dalam setengah keadaan situasi yang tidak nyaman ini mungkin di tengah-tengah pelayanan kami, tetapi kami terus percaya berharap pada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang sakit, Tuhan, dalam nama Yesus Engkau datang kepada mereka, kembangkan tangan atas mereka, dan dalam nama Yesus sembuhlah Engkau yang sakit, sembuhkan mereka yang sakit dalam nama Yesus, baik yang COVID maupun yang sakit apa saja, di dalam nama Yesus. Selalu ada mujizat bagi orang yang percaya kepada Tuhan, selalu ada belas kasihan bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu bagi mereka, dan kami juga berdoa kepada mereka yang mengalami masa-masa sulit dalam ekonomi mereka. Kami tahu ada banyak perusahaan tutup, ada banyak retail raksasa yang tidak dapat bertahan dalam situasi yang sulit ini. Itulah sebabnya kami juga berdoa, semoga kami di tahun 2022 yang akan datang kami jauh lebih baik, ekonomi kami, masyarakat kami, perpolitikan kami, semuanya Tuhan boleh bersama-sama membangun bangsa ini. Kami bisa bayangkan kalau seluruh rakyat ini melakukan yang terbaik, memikirkan yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia, maka kami akan melihat sesuatu gerakan yang sangat luar biasa dari Indonesia, pastilah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, biarlah damai Tuhan, kasih Tuhan selalu berada di hati kami, sehingga kami boleh menyuarakan hal-hal yang baik. Dan kalau kami tidak bisa mengatakan hal-hal yang baik terhadap presiden, kepada apa yang diperbuat oleh presiden kami, pemerintah kami, setidak-tidaknya kami tidak mengotorinya, kami tidak memfitnahnya. Tetapi apabila ada hal-hal yang mungkin salah dilakukan pemerintah kami, mereka bisa memberikan koreksi yang memberikan solusi, bukan menentukan atau menjatuhkan. Itulah pemimpin yang baik dan yang patut dicontoh dan diteladani. Terima kasih Bapak, dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang menerima terobosan rohani, datanglah kepada mereka Bapak di surga, Tuhan tolong mereka, dan sehingga mereka bisa melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, seperti Engkau kami datangi Saulus karena juga kepada mereka, supaya mereka dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi mereka yang mau percaya, Tuhan tolong supaya mereka sehingga mereka tidak takut untuk percaya kepada Yesus, karena negara ini menjamin agama, pemeluk setiap agama, ataupun perpindahan dari satu agama kepada agama yang lain tanpa harus mengalami tekanan dan dari orang-orang yang merasa lebih hebat. Dan itu sebabnya kalau ada orang-orang yang mengalami itu, mereka bisa melaporkan ke Komnas HAM atau ke Ombudsman atau ke kepolisian, supaya semua boleh berjalan dengan baik. Dan tidak seorang bisa memaksakan kehendaknya bagi seorang, di mana seorang mau bebas memilih dan menjalankan ibadah yang dia yakininya dan dipercayainya. Terima kasih, dan karena itu adalah hak yang melekat dari setiap orang yang hidup di muka bumi ini. Terima kasih Bapak di surga, dan kami juga berdoa bagi orang-orang muda, dan orang-orang muda seperti Sadrak, Meshach, Abednego, seperti Samuel, seperti Abraham, Ishak, Yakub, Ayub, dan juga Tuhan seperti Timotius, hingga mereka dimanapun mereka dipercayakan di posisi apapun mereka sedang duduk, mereka melakukan yang terbaik di posisi mereka. Kalau di pemerintahan, di ekonomi, atau di mana saja di kerohanian, mereka melakukan yang terbaik.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan apabila Anda malam ini mau tidur, jangan lupa untuk terus membaca firman Allah, berdoa dan mendengarkan firman Allah. Firman timbul dari pendengaran firman Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Salam Indonesia, salam Nusantara.